Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Pembalap Superbike Jonathan Rea sebelumnya sempat menjajal persaingan di MotoGP kala dipercaya sebagai pembalap pengganti Casey Stoner bersama tim Repsol Honda. Akan tetapi hingga saat ini ia tidak benar-benar menjalani karir sebagai pembalap MotoGP. Jonathan Rea pun mengaku sangat kecewa lantaran tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk tampil di kejuaraan dunia MotoGP secara penuh. Saya kecewa tak pernah dapat kesempatan turun di MotoGP, tapi beginilah hidup. Bagaimanapun saya akan merasa sangat bahagia bertahan di Honda selama bertahun-tahun, ucap Jonathan Rea. Jonathan Rea pun mengatakan jika disuruh memilih, ia akan memilih motor Honda untuk balapan. Baginya motor Honda sangatlah ikonik. Pasalnya mereka memberikan kesempatan bagi saya untuk balapan dengan Repsol Honda. Jika bisa pilih motor untuk balapan di MotoGP, Anda pasti memilih motor itu. Karena motor Repsol Honda paling ikonik dan berstatus pabrikan, ucap Jonathan Rea. Lions gonna come. The birds have just begun. Honda Racing Corporation mengkonfirmasi akan menjual 7 knalpot RC23V Honda tahun 2018 dan 2019 milik Marc Marquez. Semuanya sudah dilengkapi dengan sertifikat. Mengenai biaya satu knalpot Marquez dihargai sebesar €2.600. Knalpot Marc Marquez itu terbuat dari baja dan memiliki finishing melamin. Selain itu, first-stay dibuat sederhana untuk menekan keberadaan pipa knalpot dan telah ditutup dengan case akrilik yang sangat transparan. Tak hanya itu, knalpot ini memiliki plat aluminium dengan logo Honda dan RC23V serta nomor serinya. Wacana Suzuki X-Star untuk memiliki tim satelit pada kejuaraan dunia MotoGP 2022 kian serius. Manajer tim Suzuki David Brivio menyebut April 2021 sebagai tanggal waktu pengumuman pembentukan tim satelit. Ia sekaligus menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan petinggi-petinggi Suzuki. Proyek ini tetap harus mendapatkan persetujuan dari manajemen Suzuki di level atas. Target kami tentu saja memiliki tim satelit pada 2022. Kami harus mengambil keputusan secepatnya, mungkin sebelum Maret atau maksimal April. Kalau tidak, kami tidak punya waktu yang cukup, ucap Brivio kepada Motorsport. Valentino Rossi tampaknya sepakat dengan penilaian Andrea Dovizioso yang menyebut motor Suzuki sangatlah simpel. The Doctor pun tak segan untuk memberikan pujiannya. Ducati melakukan banyak pekerjaan. Mereka selalu berusaha mencari hal baru sedangkan Suzuki adalah motor yang jauh lebih sederhana. Dan itu benar adanya. Suzuki telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan mereka mencoba untuk meningkatkan kekuatan dengan mengerjakan mesin dan aerodinamika. Pada akhirnya mereka berhasil menghadirkan motor yang ramah pengemudi dan itu sangat penting untuk mengarungi satu musim, ucap Rossi kepada Speedweek. Dikutip dari Corse di Moto, Valentino Rossi secara khusus ingin memperbaiki aspek penting ini pada balapan MotoGP 2021 bersama Petronas. Rossi merasa kecepatan saat kualifikasi dirinya yang begitu payah selama musim 2020. Kami harus siap sejak balapan pertama, saya harus bekerja keras untuk diri saya sendiri. Kami harus meningkatkan beberapa bidang, misalnya kualifikasi, yang sekarang sangatlah penting, ucap Rossi.
Selain ingin meningkatkan kemampuan secara personal, Rossi pun menuntut Yamaha membuat peningkatan pada motor WZR M1. Seperti biasa, kami juga akan mendorong Yamaha dan kami akan berusaha melakukan pekerjaan dengan baik di musim dingin, guna meningkatkan di aspek tertentu. Kami benar-benar kesulitan dengan grip ban belakang. Hal ini adalah poin terpenting selama top speed. Menurut saya, pabrikan lain telah mengembangkan motor. Untuk menjadi kompetitif, kami juga harus meningkat, ucap Rossi. Belakangan ini, kabar baik datang dari Valentino Rossi. Di tim Petronas, kabarnya Rossi akan dilengkapi bodi aero baru untuk tes pertamanya yang bertujuan agar bisa mengevaluasinya. Hal ini berbeda jauh dari tim pabrikan Yamaha yang tidak memiliki semua kebebasan bertindak dalam hal ini. Dan kabar baik lainnya adalah sponsor minuman Monster Energy akan ikut bersama Rossi di tim Petronas. Valentino Rossi akan membawa sponsor Monster Energy ke Petronas di Firing M1 satelitnya yang akan menggeser tempat sponsor Visit Malaysia. Kabarnya label minuman Monster Energy akan menempel di Firing WZR M1 bagian depan yang menggantikan label sponsor Visit Malaysia. Posisi Yamaha pun kabarnya akan semakin sulit karena Valentino Rossi juga diprediksi akan menerima update aerodinamika dan air intake baru untuk menyempurnakan power M1 di MotoGP 2021. Ancaman untuk Yamaha tak sampai di situ. Pada akhir tahun 2021, kontrak Yamaha dengan Dorna akan diperbaharui. Jika manuver Yamaha tidak memuaskan sepenuhnya, ada kemungkinan Rossi akan berhenti bekerja sama dengan tim Yamaha. Bahkan bisa dikatakan Rossi akan menjadi musuh Yamaha cepat atau lambat ketika tim VR46 berada di Suzuki, Ducati, atau KTM di MotoGP. Pembalap asal Jepang Takaki Nakagami menyebut perbedaan besar motor Marc Marquez dengan motor miliknya. Dari apa yang ia lihat, Nakagami mengaku dirinya amat terkejut dengan apa yang ia temukan pada motor milik Marquez. Nakagami mengaku melihat sebuah teknologi telemetri atau pengukuran jarak jauh yang berbeda dari apa yang ada di motornya. Motor milik Marc Marquez dengan punya saya mempunyai telemetri yang sama sekali berbeda. Saya masih ingat ketika pertama kali saya melihatnya. Saya terkejut bagaimana cara ia mengaturnya, ucap Nakagami. Perbedaan teknologi telemetri yang ada pada motor Marc Marquez ini dipercaya menjadi salah satu faktor dari sekian banyak hal yang membuat Marquez mampu tampil hebat. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania!